Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Kita berdoa tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan pada doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Nafa, apa kabar hari ini? Ustaz akan cek kehadiran terlebih dahulu dari 28 siswa. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik. Ada lagi? Ada ya? Ini tiga saja. Oke, untuk menyemangati hari ini kita ice breaking dulu. Kita bernyanyi sebentar. Ada yang masih hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal ya? Kalau nggak hafal keterlaluan, karena ini adalah salah satu lagu kita. Nanti setelah lagu aja kita coba nyanyikan di kelas kita. Ya, oke, kita coba ya. Lagu Garuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, biar tambah semangat lagi kita nyanyikan nyanyian kelas kita. Hafal ya kecilnya? Kita coba 1, 2, 3. Inilah kelasku yang begitu indah. Ustaz ingin sedikit review. Kemarin kita di bab 2 ini sudah belajar materi apa aja? Yang pertama, teks apa? Yang tentang tokoh biografi, teks biografi. Kemudian yang kedua, teks berita, juga eksposisi. Mari kita sudah praktek eksposisi, yang berita dan juga biografi. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan materi baru, dan ini adalah materi terakhir di bab kedua, yakni tentang teks persuasi. Sudah siap belajar teks persuasi? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Ustaz ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran teks persuasi hari ini. Yang pertama, dalam pembelajaran ini nanti kalian ada aktivitas membaca. Di aktivitas membaca ini kalian diharapkan mampu menganalisa dan menggali informasi yang ada di dalam teks. Sudah penasaran dulu nih? Sudah. Penasaran? Kalau penasaran, kita mulai pembelajaran kita. Oke, silakan semua sambil dibuka buku paketnya. Baik, buku paketnya silakan dibuka di halaman 82.
sebelum kita lanjut ke teks persuasi, sebelumnya ada nggak nih yang pernah mendengarkan atau pernah tahu atau pernah sekilas mendengarkan apa itu teks persuasi? Kira-kira menurut kalian apa sih teks persuasi itu? Ada nggak? Belum pernah? Belum pernah. Tapi kalau melihat iklan, melihat orang pidato, pernah nggak? Nah, kalau di iklan itu kira-kira apa sih tujuan iklan itu? Mengajak, apa? Memasarkan, apa? Mempromosikan. Biasanya kalau mengajak, mempromosikan, mengiklankan, ada kata-kata ajakan. Kira-kira kosakata apa sih yang bisa digunakan kalau untuk mengajak itu? Mari, ayo. Oke, nah seperti itulah nanti ya gambaran dari teks persuasi. Jadi teks persuasi itu salah satu contohnya ada pada teks iklan, ya, teks pidato. Oke, nah sekarang coba Ustaz minta dari muka halaman 82 kita aktivitas literasi dulu membaca. Silakan semuanya membaca dan salah satu perwakilan dari kalian juga untuk membaca nyaring ya bagi teman-teman yang mungkin hobinya mendengarkan tidak hobi membaca nanti bisa mendapatkan juga informasi. Siapa yang mau membaca sini? Oke, Bakir silakan halaman 82 dibaca dengan lantang. Bakir sudah mewakili kita untuk berliterasi, yang lain juga sudah selesai membaca semua ya. Baik, sekarang kita coba bedah teks yang baru saja kita baca. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan untuk kita coba gali informasinya. Yang pertama itu ada isi dalam teks tersebut adalah kira-kira nih teks yang kalian baca tadi apa isinya di situ? Nah, anak-anak semua, teks yang kalian baca ini adalah salah satu contoh dari teks persuasi. Ya, dimana di sini ya ada ajakannya, ya, ada ajakannya dan juga ada beberapa argumen yang disampaikan. Ya, nah biar kalian semakin paham dengan materi teks persuasi ini, kita sekarang bedah apa sih itu teks persuasi secara lengkap. Oke, materinya ada di slide, silahkan perhatikan. Ustaz akan memberikan penjelasan tentang teks persuasi. Oke, teks persuasi yang pertama pengertiannya, ya. Jadi teks persuasi ya diartikan sebagai teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak atau mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Teks bacaan dikatakan sebagai teks persuasi manakala memiliki 3 ciri-ciri ini minimalnya. Yang pertama, terdapat kata imperatif. Apa itu kata imperatif? Kata imperatif adalah kata yang mengandung ajakan atau perintah. Ya, biasanya ya kosakata yang digunakan ada kata you, mari, ayo. Kemudian kalau secara perintah, kalau di pemerintah biasanya kata-kata di akhirnya itu diberikan imbuhan apa? Di dalam perintah itu. Kalau mau memerintah orang, mau menutup pintu, pakai imbuhan apa? Tutup misalnya. Kasih imbuhan apa? Tutup, lah. Nah, biasanya ada imbuhan lahnya ya. Tutuplah, marilah, ya, bersemangatlah, haruslah, ya. Jadi itu ciri-ciri salah satu ciri-ciri dari kata imperatif, kata perintah, ya, diakhiri dengan imbuhan lah, ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, ya, ciri-ciri yang kedua terdapat kata hubung argumentatif, ya. Kata hubung argumentatif, contohnya di sini ada jika, maka, ya, sebab, karena. Dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, nah, kosakata ini, ya, kosakata ini disebut sebagai kata hubung argumentatif. Dan ini biasa kita jumpai di dalam teks persuasi, ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, yakni terdapat data dan fakta. Terdapat data dan fakta.
Karena kalau kita ingin mempengaruhi, kalau kita ingin mengajak, maka harus ada data dan fakta yang kita sampaikan. Sehingga dengan fakta dan data tersebut, para pembaca semakin dikuatkan, semakin diyakinkan, ya, untuk mengikuti atau terpengaruh dengan ajakan yang kita berikan. Untuk bisa menulis teks persuasi ini, tentu kita harus tahu dulu urutan atau struktur di dalamnya, ya. Nah, ini struktur teks persuasi, ya. Jadi sama seperti yang lain, ya. Dimulai dari judul, ya, kemudian ada paragraf, ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, ya, sampai paragraf 4. Nah, kemudian apa itu si paragraf-paragraf ini? Nah, di sini kita lihat di slide. Yang pertama, paragraf pertama, ya, itu biasanya masuk ke namanya isu, ya. Itu kita di situ menyampaikan isu yang ingin kita bahas, ya, atau bisa juga disebut sebagai pengantar atau pendahuluan. Masalah apa yang kita sampaikan, yang mau kita bahas, kita sampaikan dulu di awal, ya, secara singkat. Kemudian setelah itu paragraf berikutnya isinya adalah argumen, di mana di situ kita memaparkan data dan fakta, ya, untuk memberikan berbagai pengaruh kepada pembaca. Nah, setelah kita menyampaikan argumen, baru kita masuk ke urutan yang ketiga, yaitu ajakan. Ya, paragraf berikutnya adalah paragraf ajakan. Kita membuat paragraf ajakan di satu paragraf khusus. Kemudian nanti di terakhirnya, paragraf terakhir, kita berikan lagi penegasan ulang. Ya, ini penegasan, berisi kalimat penegas terkait pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ada di argumen. Ya. Kalau kita lihat dari susunannya ini, ya, ada 4, berarti kira-kira minimal kita membuat teks persuasi itu berapa paragraf kira-kira minimalnya? 4, ya, bagus. 4. Paling sedikitnya kita membuat 4 paragraf teks persuasi. Kalau lebih dari 4 boleh atau tidak? Boleh, sangat dibolehkan, terutama di bagian argumen ini, ya. Bagian argumentasi ini, semakin banyak kita memberikan argumen, menyampaikan fakta dan data, semakin pembaca itu terpengaruh, semakin dia mau untuk mengikuti ajakan kita, tujuan kita atau pengaruh yang kita berikan. 4 poin ini, ada pertanyaan sebelumnya mungkin? Ada? Kalau tidak ada, coba kita ulangi sama-sama. Struktur pada teks persuasi ada berapa tadi? Yang pertama, isu, yang kedua, tiga, iya. Nah, biasanya tema-tema yang diangkat atau topik yang diangkat dalam teks persuasi ini adalah sesuatu yang dekat dengan kita, ya. Biasanya berupa masalah yang kita lihat, kemudian kita tidak nyaman, ya. Kemudian kita ingin mengajak orang lain untuk melakukan perubahan, ya. Atau kalau dalam pemasaran juga biasanya ke barang-barang. Kalau di barang-barang, ya, kita biasanya menyampaikan kelebihan, kekurangan dari suatu produk, ya, baru ada ajakan dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang tadi yang poin yang pertama tentang permasalahan, biasanya kita akan melihat di sekeliling kita, kira-kira apa nih yang gak nyaman di sekolah. Nah, kemarin di eksposisi kalian sudah mengeksplor apa-apa yang membuat kalian gak nyaman di sekolah, kemudian kalian buat menjadi teks persuasi. Ada budaya berkata tidak baik, ya, kemudian tentang hijab di kelas putri kemarin, kemudian ada juga tentang gadget. Apalagi banyak sudah kalian tulis yang kami sudah eksposisi, sampah, ya. Nah, sekarang coba kita akan bedah lagi satu teks di buku kalian, ya. Silakan dibuka halaman 84. Kita coba bedah dari pemahaman kita tentang teks persuasi yang baru saja kita bahas. Ada yang ingin mewakili temannya? Oke, silakan. Suaranya yang lebih lantang lagi, ya. Yang lain tetap membaca di teksnya masing-masing. Kalau teman-teman kecil cerdas, apakah kalian pernah merasa waktu kelas cepat berlalu? Ternyata ada yang
waktu itu sangat penting loh. Oke, terima kasih Ziran. Yang lain sudah selesai juga membaca? Ya. Baik, sekarang kita bedah lagi. Tadi kita sudah belajar ciri-ciri teks persuasi. Ada kata imperatif atau ajakan atau perintah. Coba sekarang kalian identifikasi dari 5 paragraf yang ada tentang teks menghargai waktu ini. Kira-kira mana nih kalimat ajakannya? Paragraf berapa? 5. Sebelum paragraf 5 ada lagi nggak? Paragraf 4. Coba bunyinya gimana itu? Bunyi kata ajakannya? Apa? Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama belajar mengenai waktu. Oke, mari kita bersama-sama belajar menghargai waktu. Oke, kemudian tadi ada argumen juga. Kira-kira menurut kalian argumennya itu terdapat di paragraf berapa nih? Ada di paragraf berapa? 2. Pertama-tama, ketika kita menghargai waktu, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih baik. Ya, itu salah satunya. Ada lagi nggak selain itu argumen lainnya? Atau hanya cuma itu? Ada lagi kira-kira argumennya? Paragraf 3 terakhir, jika kita menghargai waktu, kita akan lebih bisa membantu teman-teman dan keluarga. Oke, betul. Jadi di teks yang dibaca oleh Ziran ini ternyata ada 2 argumen yang ditampilkan. Oke. Nah, ini salah satu misi kita, ya. Misi kita hari ini adalah untuk belajar menulis teks persuasi. Nah, Ustaz akan memberikan tips bagaimana menulis teks persuasi terlebih dahulu. Yang pertama, untuk bisa menulis teks persuasi, tentu kita harus tahu dulu judul atau topik yang ingin kita bahas. Ya, kira-kira bisa? Bisa? Oke. Kalau sudah bisa, kalau sudah punya gambaran, kita akan masuk ke sesi praktek menulis. Silakan ya. Bagi kalian yang mungkin masih kesulitan nih mencari ide tentang teks persuasi yang ingin dibahas hari ini, boleh kalian pakai kerangka yang ada di depan, kalian kembangkan menjadi teks persuasi. Tapi kalau ada yang ingin pakai temanya sendiri, bahannya sendiri, silahkan kalian buat judulnya sendiri, buat kerangkanya dan buat menjadi teks persuasi. Ya. Kemudian nanti Ustaz, saya pengen bahas tentang materi ini, pokoknya saya suka bahas, misalnya mau bahas tentang bully, saya pokoknya suka banget bahas bully. Tapi bahasa saya kurang Ustaz, kalian boleh menghadap ke Ustaz untuk bertanya-tanya, mencari referensi. Nanti Ustaz akan berikan tambahan gambaran referensi. Kalau misalnya Ustaz juga kurang ada referensi, nanti di depan ada laptop, Ustaz akan bantu kalian untuk menjelajahi internet untuk menambah referensi kalian. Yang jelas, argumen kita harus menggunakan data dan fakta. Oke, bisa kira-kira? Ya, sekarang Ustaz kasih waktu berapa menit kira-kira butuhnya untuk praktek? 15 menit. Kita coba misalnya satu paragraf itu 5 menit. Sanggup? Berarti kalau paragraf 20 menit. Ya. Oke, coba silakan kita coba dulu 20 menit kita praktek membuat karya teks persuasi. Boleh ikuti kerangka ini ya. Tapi kalau kalian itu terlalu mudah Ustaz, pengennya tema yang lain. Saya pengen bahas tema budaya toksik misalnya, berkata-kata kasar, berkata-kata tidak baik. Silahkan kalian angkat tema yang lain. Atau tentang games, teman-teman kalian ada yang berlebihan dalam bermain gadget, mengakses game, silahkan kalian buatkan teks persuasi untuk mengajak menjadi lebih bijak menggunakan gadget. Atau tema-tema yang lain dipersilahkan. Ya, oke, silahkan kalian boleh mengembangkan. Ya, buka buku baca buku tulis kalian praktekkan di buku kalian selama 20 menit. Kalau ada kesulitan, silakan angkat tangan, nanti bisa membantu untuk mengajarkan. Ada kesulitan? Sudah dapat video semua ya topiknya? Oke.
Lagi tentang apa? Oke, ambil yang di papan tulis. Ya. Oke, kata kasa R sama. Oke. Kan gadget kalau ekspresinya. Mau dibahas lagi? Oke, oke. Kira akan tema lain. Habis itu apa? Oke, sama papan tulis. Tadi sama? Oke, akibat sampai berserakan. Baris sama. Oke, silahkan makan. Nah, Al sudah dapat 2 paragraf. Dia 1 paragraf. Oke. Oke, karena waktu kita sudah habis, nanti anak-anak Ustaz yang belum selesai boleh dilanjutkan ke kedua. Ya. Di pertemuan berikutnya kita akan mengapresiasi, kita akan baca hasil karya kalian masing-masing. Ya, oke. Karena waktu kita sudah habis, ya, kita cukupkan dulu. Ya, kita bagi kalian yang sudah berkarya, sudah dapat setengah halaman, sudah dapat 1 halaman, kita berikan aplaus bersama-sama terhadap karya kalian. Tepuk tangan untuk ya, coba kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Tadi kita yang pertama apa aktivitasnya? Membaca dan menganalisa teks. Kemudian kita belajar tentang apa ini? Teks persuasi. Apa saja dari teks persuasi yang kita bahas? Ada pengertian, apalagi ciri-ciri, terus struktur, dan terakhir tadi pelatihan membuat kerangka. Ya. Kemudian kita juga membedah satu lagi tentang teks persuasi. Nah, kalian tadi sudah praktik juga. Kerangka yang di sini sudah kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf di buku kalian. Coba sekarang saya tanya, yang merasa mudah membuat paragraf isu angkat tangan. Semua bisa ya membuat paragraf isu. Yang mudah membuat paragraf argumen, gimana? Yang bisa membuat paragraf argumen? Oke. Kalau kalimat ajakan bisa semua? Kemudian penegasan. Ya, nanti bagi yang masih ikut argumen, biasanya kita ikut argumen itu karena data dan fakta yang kita punya, referensi yang kita punya itu masih kecil, masih sedikit. Nah, bagaimana biar kita punya data yang banyak? Nanti kalian bisa argumen kalian ini kalian lengkapi dengan referensi dari buku, internet, wawancara, pengamatan, ya, biar dia dapat punya referensi yang lebih banyak lagi. Ya, kalau sekarang kita terbatas karena kalian biasa tidak ada buku internet, tidak bisa membuat untuk mencari referensi dan tidak apa-apa. Dan juga teman-teman mengapresiasi sudah ada banyak yang tulisannya sudah hampir 1 halaman, jadi sudah sangat bagus sekali. Nanti kita simulasikan lagi ya, bagus. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita, ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya ya, dengan masih sama apresiasi. Kita akan masuk ke sesi apresiasi. Nanti kalian yang sudah selesai membuat teks persuasi akan maju membacakan karya-karya kalian dan kita berikan apresiasi bersama-sama. Ya, oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin? Udah? Jelas semua ya? Ada prakteknya yang butuh referensi. Baik, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat dan kalian termotivasi untuk bisa menjadi penulis-penulis yang memiliki karya. Ya, bisa tunggu karya-karya kalian yang hebat, karya-karya kalian yang luar biasa. Ya, kalau perlu nanti hasil ini kita tempel di madingnya. Kalau ada yang bagus nanti kita seleksi. Oke, sekian dari Ustaz. Kita cukupkan bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sekian dari Ustaz, sampai berjumpa di pembelajaran bahasa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.